Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan berbagai kebijakan nasional yang dibutuhkan untuk mewujudkan pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam agenda Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ke-18. Agenda ini dihadiri oleh 300 peserta BEM dari 150 kampus di seluruh Indonesia dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor University di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Selasa 24 Juni 2025. Mentan Amran menegaskan bahwa para pemuda saat ini, generasi milenial, merupakan masa depan bangsa yang perlu dijaga dan senantiasa diberikan edukasi agar mampu mencapai kesejahteraan bangsa ke depannya. Ini adik-adik kita, ini generasi milenial, generasi muda kita, generasi Z. Kita harus menyampaikan berapa program-program pemerintah, khususnya hilirisasi, swasembada, biofuel dan seterusnya. Ini kita harus jaga. Beliau-beliau ini, anak-anak kita ini akan menggantikan kita nanti. Mereka adalah masa depan bangsa. Harus kita jaga. Harus kita edukasi, harus kita selalu sharing supaya tahu perjalanan pemerintah. Ya itu. Bertajuk membangun ketahanan pangan melalui inovasi dan kebijakan berkelanjutan, agenda ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto. Mendikti-Saintek RI mengungkapkan optimalisasi peran mahasiswa untuk menjadikan sumber daya manusia nasional yang unggul ke depannya. Itulah yang tadi kita coba diskusi bagaimana ke depan peran mahasiswa ini menjadi optimal. Mereka tidak salah melangkah, mereka tahu tantangan ke depan itu apa, sehingga bisa mengambil peran yang optimal untuk penguasaan sains, teknologi, dan nantinya menjadi lokomotif SDM unggul untuk industri, hilirisasi dan lain-lain yang akan jadi. Tak hanya Mendikti-Saintek, Arif Satria selaku Rektor IPB University turut menegaskan 2 poin penting yang harus menjadi pegangan para mahasiswa di era revolusi industri 5.0. Gerakan mahasiswa harus mempertimbangkan 2 hal. Satu adalah bahwa mahasiswa harus punya peran dalam demokrasi. Pada saat yang sama, mahasiswa juga harus punya peran dalam teknokrasi. Karena apa? Karena kita harapkan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu memimpin orang lain, tapi dia harus mampu memimpin perubahan dan juga memimpin masa depan. Lead change dan lead the future itu adalah hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa hari ini. Oleh karena itu, kemampuan mengisi teknokrasi dengan kemampuan inovasi, kemampuan teknologi, dengan skill-skill keterampilan yang selaras dengan dinamika perubahan zaman, pada saat yang sama mahasiswa juga harus mengawal proses demokrasi kelangsungan bangsa ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, 2 peran inilah yang saya usulkan agar bisa menjadi arah baru gerakan mahasiswa, sehingga mahasiswa juga aware terhadap dinamika revolusi industri 4.0, 5.0, di mana teknologi semakin cepat dan itu harus dikuasai dan hal ini. Maka tanpa ada kekuatan inovasi, kekuatan teknologi, nonsense, maka kita akan menjadi besar. Sementara itu, Hanif Hasibuan selaku Presiden Mahasiswa BEM Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh menyampaikan optimismenya terhadap komitmen pemerintah, khususnya pada sektor pangan. Dari sektor pertanian yang saat ini kita melihat, termasuk juga dari paparan Pak Menteri tadi, bahwasanya data-data yang disajikan yaitu berbasis internasional, ada kemajuan-kemajuan atau kenaikan grafik dari sektor pertanian Indonesia. Dengan komitmen-komitmen yang dihadirkan pemerintah hari ini yang dipaparkan oleh Pak Menteri, saya yakin itu dapat tercapai apabila pemerintah bisa konsisten. Baik, karena kebijakan ini saya menilai kebijakan tidak bisa sesaat. Otomatis ketika pemerintah dapat konsisten berkelanjutan, maka suatu saat kita yakini bahwa Indonesia ini akan mandiri, pangan mandiri di bidang pertanian. Dari Bogor, Rizky Amalia, Sendi Tias Anwar, Tim TV Tani, mengabarkan.